Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita insya Allah menyelesaikan surat Yasin. Kita sudah sampai di bagian kelima dari 6 bagian yang terdapat dalam surah Yasin. Semoga bisa selesai. Kalau tidak bisa selesai berarti satu pertemuan lagi. Di bagian yang kelima, seperti yang sudah pernah saya kirimkan, ada 2 bagian yang belum kita bicarakan, yaitu bagian yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang menjadi ahli neraka. Jadi kemarin terakhir kita membicarakan sumber hidayah yang berasal dari masa depan, yang kita semuanya belum mengalaminya, yaitu darul akhirah, mulai dari kematian kita, terus yaumul kiamah, setelah kiamat, kemudian hari kebangkitan kita dari alam kubur, kemudian baru kita dihantarkan menuju karakter penduduk surga yang kemarin dijelaskan mendapatkan kenikmatan mulai dari yang bersifat jasmani hingga ruhani, baru kemudian kita masuk ke penduduk neraka. Jadi kita mulai dari ayat yang ke 58, kalau 59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi kita akan bahas penduduk neraka, yaitu para kriminal disebut oleh Al-Quran, yaitu al-mujrimun. Kesalahan dia adalah dia mengabdi kepada setan, karena itu nanti ujungnya mereka masuk ke neraka jahanam. Ketika sebelum dimasukkan, mereka diberi persaksian yang memastikan dia bahwa memang dia layak untuk masuk ke neraka jahanam. Mulut mereka terkunci, yang justru memberikan persaksian adalah kedua tangan mereka dan kaki mereka yang memberikan persaksian. Dan Allah mengancam bahwa sebagaimana dulu mereka mengancam Rasul, maka Allah menyatakan bisa saja, kapan saja sebenarnya Allah bisa membuat orang itu dibutakan matanya, dihancurkan, dimutilasi, sehingga dia tidak mungkin lagi bisa bergerak ke depan atau mundur ke belakang. Dan Allah meminta kita untuk mengingat usia kita yang semakin tua, sebenarnya mestinya mengingatkan kita kepada kuburan, kepada kepastian kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang kelima, baru nanti kita masuk ke bagian yang keenam. Mari kita lihat dari ayat yang ke-58 dari surah Yasin yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu dari kata imtiaz, atau maknanya memisahkan. Jadi kalau ada sekelompok atau orang yang berkumpul atau grup, kemudian dari grup itu kemudian dipisahkan, namanya imtiaz. Wamtazu ini menarik ayatnya karena Allah kemudian menyatakan stand apart, berpisahlah kalian, menjauhlah kalian, berpisahlah kata Allah SWT. Dibedakan sekarang oleh Allah SWT. Kapan al-yaum, pada hari itu, yakni ketika orang-orang, ada 2 pendapatnya nanti, kapan mereka ini dipisah. Pendapat yang pertama ada, kenapa? Kita lihat dulu ya. Jadi ini kisahnya berkenaan dengan orang-orang yang nanti menjadi ahli neraka, yang disebut Al-Quran dengan al-mujrimun. Kita lihat dulu kata al-mujrimun ya. Jarimah adalah crime atau perbuatan kriminal. Orangnya disebut dengan mujrim. Kalau jamak namanya mujrimun. Al-Quran menggunakan kata benda untuk menunjukkan banyaknya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang ini. Karena itu menggunakan kalimat al-mujrimun. Al-mujrimun, orang yang banyak melakukan tindakan kriminal. Dan digunakan kata ayyuha bukan untuk panggilan ayyuha, bukan untuk penghormatan, karena fungsi ayyuha itu bisa untuk penghormatan, untuk pengagungan atau penghormatan, tapi juga bisa juga untuk kalau kita ingin menjauhkan, jadi di penjauhan, penjauhan.
Kalau kita tidak ingin mengagungkan, sebaliknya lawannya ya. Jadi kalau kita tidak ingin menghormati atau menghormati lah mungkin lebih tepatnya. Jadi maknanya bisa dua. Kalau konteksnya untuk orang-orang yang tidak beriman, makna yang kedua. Kalau untuk orang yang beriman atau yang netral seperti manusia secara umum, itu maknanya berupa pengagungan. Kalau ketemu kata ayyuha, kata ayyuha. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, ayyuha di sini digunakan sebagai penjauhan. Ayyuha, hey, wahai orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kriminal. Hari ini berpisahlah kalian. Hari ini jangan berkumpul kalian dengan orang-orang yang ahli surga. Dulu kenapa? Karena di dunia kita ini tidak tahu siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Ada banyak orang yang mungkin nampaknya amalnya perbuatannya ahli surga, tapi ternyata dia ahli neraka. Ada mungkin kita tidak menyangka orang yang menyembunyikan amalnya, mungkin atau orang yang menyembunyikan imannya karena di lingkungan yang tidak mungkin untuk menampakkan, kita semuanya nggak tahu. Dan nanti di hari kiamat, salah satu hal yang menarik adalah orang-orang mujrim itu dipisahkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman. Sehingga mereka tidak bisa lagi kumpul dengan orang-orang yang mukmin. Nah, peristiwanya diawali kalau yang ahli surga langsung Allah menyatakan inna ashabal jannatil yauma fi suhulin fakihun. Surat Mujri, kalau untuk para kriminal yang masuk neraka diawali dengan dipisahkannya mereka dari kelompok orang-orang yang beriman. Awalnya ini sudah merupakan siksaan ya. Awalnya mereka merasa bahwa kita satu RT, kita dulu satu teman, satu apalah, dan mereka merasa bahwa mungkin masih ada pertolongan. Ya. Tapi kalimat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun itu seperti pukulan bagi mereka, di mana mereka harus dipisahkan, dijauhkan dari orang. Sekarang terpisah antara orang yang mukmin atau ashabul jannah dengan mujrimun, penduduk surga dengan para pelaku kriminal. Alam a'had ilaikum, kata Allah SWT. Alam a'had ilaikum ya Bani Adam. Alam tidakkah ahad. Ahad ini dari kata ahada, ya, dari kata ahada. Saya lupa, saya tidak melihat tafsirnya. Masih di ayat yang ke-59, kata para mufassirin, ada beberapa pendapat di ayat ini, kenapa kok dipisahkan antara orang mukmin dengan orang yang melakukan perbuatan kriminal. Sangat banyak itu. Karena orang mukmin dan orang kafir nanti dibangkitkan bersama Rasulnya. Falidzalika yu'maruna bil imtiaz. Karena itu kemudian dipisahkan mereka sesuai dengan Rasulnya. Kalau dia misalnya umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, dan seterusnya. Dan termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang pertama. Yang kedua, yamtazul mujrimuna ba'duhum min ba'din fayamtazul yahud firqatan wan nasara firqatan wal majus firqatan wasabiuna firqatan. Nanti setiap orang itu dipisah-pisahkan sebagian atas bagian yang lain sesuai dengan kelompoknya. Orang Yahudi sendiri, Nasrani sendiri, Majusi sendiri, Sobiun sendiri, penyembah berhala sendiri, dan seterusnya. Ya, kapan terjadinya? Saat kita berdiri di wukuf, saat kita setelah dibangkitkan oleh Allah SWT dari alam kubur dan menuju mahsyar yang dikenal dengan wukuf. Karena saat itu kita berdiri. Ya, namanya saat wukuf itulah kita kemudian dipisah-pisahkan. Yang kedua, kapan lagi kita dipisahkan? Ada pendapat yang kedua, bukan di wukuf, tapi saat nanti kita diarahkan menuju neraka. Jadi yang menuju surga, yang menuju neraka, dan yang menuju neraka nanti dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Muslim nanti dipisahkan dari orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kriminal. Itu kaitannya. Allah kemudian menyatakan kenapa mereka ini menjadi mujrim, melakukan perbuatan kriminal. Allah menyatakan alam ahad. Tidakkah, kata Allah SWT, ahad ilaikum, aku telah membuat perjanjian dengan kamu.
Kira-kira begitulah. Bukankah aku telah telah menasehatimu? Boleh. Bukankah aku telah memerintahkanmu, menyarankanmu, mewasiatimu? Ya, semua makna itu terkandung di dalam kata ahad. Ini sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada ahdun, ya, ada ahdun, ada wa'dun, ya, atau wa'dun, biasa wa'du, jadi wa'du pakai dal, yang satu ahdu, ya, yang pakai ain, yang ini ain hak dal, yang ini wawu ain dal. Ya. Kalau ini adalah perjanjian yang bersifat bilateral. Ya. Tapi kalau wa'dun itu perjanjian yang bersifat sepihak, unilateral. Maksudnya begini, setiap kata ahdun itu dipakai, berarti ada dua orang, katakanlah, dua kelompok atau dua orang yang saling berjanji atas sesuatu. Namanya ahdun. Tapi kalau wa'dun itu janji kita sendiri. Misalnya saya mau nantilah saya mau bertobat, saya mau memberikan sedekah kepada anak yatim, saya mau, itu saya saja ngomong secara pribadi, namanya wa'dun. Oke. Tapi kalau ahdun itu dipakai kalau ada perjanjian antara dua orang. Nah, kalimat ahad ilaikum ini adalah kalimat yang menunjukkan kita ini sebenarnya sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada banyak perjanjiannya? Satu, saat kita masih di alam ruh, dan kemudian Allah menyatakan, bukankah aku ini adalah Robmu yang menciptakanmu, merawatmu, ngasih rizki sama kamu, dan karenanya itu kamu siap tidak untuk beribadah, menganggap aku sebagai Robmu, dan kamu hidup sesuai dengan aturanku. Semua kita di alam ruh itu sebelum kita hadir di dunia ini menyatakan, iya ya Allah. Jadi direkam oleh Al-Quran peristiwa itu dengan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rob kalian? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Iya, kami witness, kami bersaksi atas hal tersebut. Karena itu sebenarnya itu adalah bagian dari fitrah kita untuk mentaati Allah SWT. Karena sejak dulu kita sudah berjanji di hadapan Allah SWT. Kalau direferkan kepada perjanjian azali saat kita masih belum ada di dunia, yaitu di alam ruh, ahad. Yang kedua juga janji saat kita memeluk Islam sebagai agama kita. Kita berjanji asyhadu alla ilaha illallah. Kita berjanji dalam setiap salat dengan menyatakan misalnya inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kita berjanji setiap kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya adalah janji kita kepada Allah SWT. Dan kita ada dua parti yang kita berjanji. Satu, kita sebagai makhluk, sebagai hamba, Allah sebagai Rabb. Dan Allah menyatakan, tidakkah, ya, tidakkah, kata Allah, Masya Allah, ya, tidakkah aku telah membuat perjanjian dengan kamu? Tidakkah aku mewasiatimu? Tidakkah aku memerintahkan kepada Allah SWT? Ya. Untuk apa? Hei anak Adam, Allah ta'budu syaitan. Agar jangan kamu itu menyembah syaitan. Beribadah kepada setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-59, orang ini tidak harus menyembah setan karena perbuatan yang mereka lakukan adalah kriminal, mujrim saja. Orang ini belum tentu musyrik. Memang orang musyrik, orang kufur, orang yang melakukan perbuatan maksiat, semuanya masuk dalam kategori mujrimun. Karena semuanya adalah perbuatan kriminal. Bisa kriminal kepada Allah, kriminal kepada sesama manusia, kriminal kepada makhluk Allah yang lain. Semuanya masuk dalam kategori mujrimun, karena mujrimun itu besar kategorisasinya. Akan tetapi mujrimun juga termasuk orang yang belum syirik kepada Allah SWT. Misalnya orang yang berbuat maksiat. Ya, tetapi yang menarik, renungkan ayat ke-60 menyebut bahwa orang itu kalau berbuat maksiat, sesungguhnya di mata Allah dia sudah menyembah setan. Dia sudah membudakkan diri kepada setan.
Kenapa? Karena pada saat yang sama dia sudah tidak peduli kepada Allah SWT. Dia sudah tidak beribadah kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah. Dan ini yang menakutkannya. Karena hakikatnya ketika orang bermaksiat, dia sedang ngawulo kepada setan. Allah ta'budus syaitan. Dan Allah menyatakan, wa ani'buduni. Bukankah aku telah membuat perjanjian dengan kamu? Bukankah aku telah mengajarimu? Bukankah aku telah mewasihatimu? Ya, menasehatimu. Nah, untuk apa? Tidak menyembah setan, dan untuk apa lagi? Wa ani'buduni. Sembahlah aku, kata Allah SWT. Ngawulo kepada saya. Hadza siratum mustaqim. Dan yang menarik, kalau kita memilih membudakkan diri di hadapan Allah, kalau kita memilih ibadah kepada Allah, itulah jalan yang lurus, jalan yang mudah, jalan yang enak, jalan yang membuat kita bahagia. Ini yang menarik ya. Jadi Allah itu menunjukkan bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, ya, maka kita menjadi namanya ibadallah. Ibadallah jamaknya ya. Atau kalau di singularnya namanya Abdullah. Oke. Kalau Abdullah, maka hidup kita ini berada dalam sirat mustaqim, ya, jalan yang lurus. Akan tapi kalau kita ibadah kepada setan, ya. Jadi kalau kita ibadah kepada setan, maka kita disebut dengan abdus syaiton. Ya, kita disebut dengan abdus syaiton. Abdus syaiton. Dan kalau abdus syaiton, sesungguhnya hidup kita susah, yang disebut dengan subulus syayatin dalam Al-Quran disebutkan. Dan ini adalah kehidupan yang berat, yang sumpah, yang susah sebenarnya. Dan hidup dalam siratal mustaqim itu sebenarnya adalah kehidupan yang mudah dan berbahagia. Itu yang digambarkan Al-Quranul Karim. Dan itu Allah menyatakan, kamu ini kok bisa? Tak dulu saya sudah jelaskan, saya menciptakan kamu, saya yang ngasih rezeki sama kamu, saya yang memberikan semuanya lah, merawat kamu, dan kemudian saya nasihati kamu, dan kamu memberikan perjanjian di hadapanku bahwa untuk tidak menyembah setan dan menyembahku, karena kalau kita hidup dengan cara membudakkan diri kepada Allah, menghamba kepada Allah, itulah tanda bahwa kita berada di jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus, sirat mustaqim. Yang menarik, kalau kita berada dalam sirat mustaqim, hidup kita mudah dan bahagia. Karena itu banyak sekali dalam Al-Quran yang menyatakan, misalnya Allah itu tidak menghendaki kesusahan buat kita. Misalnya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesusahan, tapi Allah menghendaki kemudahan buat hidup kita. Ya, innallah yuridu ayyukhaffifa ankum. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan, keringanan buat kita, bukan kesusahan buat kita. Banyak sekali Al-Quran menggambarkan bahwa agama ini, siratal mustaqim ini, diturunkan buat kita, bukan untuk menyusahkan kehidupan kita. Yang menarik, kenapa engkau memilih membudakan diri kepada setan? Dan itu artinya engkau berada dalam kehidupan yang sumpah dan menyusahkan. Itu kata Allah SWT. Wa anibuduni, hadza siratal mustaqim. Dan yang ngikutin setan ternyata tidak sedikit. Walaqad adalla. Kata Allah SWT. Dan sungguh-sungguh, ya adalla, telah menyesatkan minkum di antara kalian semuanya. Jibillan katsira. Jibillan ya dari kata jabal. Jabal itu gunung. Jadi kalau ada jumlah manusia yang banyak, seperti grup yang sangat besar, bahasa Arabnya boleh menggunakan kata jibillan. Jadi satu kelompok manusia yang besar namanya jibillah, seperti gunung. Sudah seperti gunung, masih dikasih kata sifat katsira, yang banyak. Berarti jumlah manusia yang disesatkan oleh setan, ya, sejak zamannya Nabi Adam sampai nanti akhir itu jumlahnya banyak.
Dan ini yang harus menjadikan renungan kita. Karena itu Allah menyatakan, afalam takunu ta'qilun. Tidakkah kamu itu semuanya berpikir? Tidakkah kamu semuanya itu menggunakan akalmu untuk mencerna hal tersebut? Kok bisa kamu mengikuti caranya setan itu? Kok bisa kamu misalnya, Al-Quran menyatakannya, menghamba kepada setan? Padahal itu akan membuat kamu susah hidupmu, tidak saja di akhirat, di dunia saja kalau kita renungkan. Kalau kita ngikutin cara hidup gaya setan, sumpah hidup kita. Kok bisa? Itu Al-Quran menyatakan, afalam takunu ta'qilun. Karena itu nanti orang yang masuk neraka, ketika dia beriktiraf, mengakui kesalahannya, sebagaimana digambarkan di surat Al-Mulk, apa kata dia? Lau kunna nasma'u au na'qilu. Kalaulah kami mendengar dan kalaulah kami berpikir, kalaulah kami menggunakan telinga kami dan menggunakan otak kami, kata Al-Quranul Karim. Ya, nanti orang-orang kriminal yang dimasukkan ke neraka itu di dalam surat Al-Mulk gambarannya begitu. Ya, lau kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka pasti kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Sama dengan ayat ini, Allah mengingatkan kepada kita, afalam takunu ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Allah membentangkan jalannya yang lurus ini untuk kemudahan kita. Dan Allah ngasih tahu ada musuh yang akan menggiring kamu menuju kehidupan yang sumpek, yang menyusahkan. Ya, akan tetapi kenapa engkau justru memilih jalan yang buruk itu? Itu kata Allah SWT. Ya, kita lihat walaqad adalla minkum jibilan katsira. Kata jibil maknanya jumu'an katsira. Ya, satu jamaah, beberapa jamaah yang banyak. Beberapa jamaah yang banyak. Ada juga yang menyatakan jibil itu adalah al-wahidah, al-wahid asyarah alafin. Ya. Jadi 11.000, jadi atau lebih itu disebut dengan jibil. Jadi bayangin ini jibil yang sangat banyak untuk menunjukkan banyak juga yang dirusak oleh setan. Nah, setelah mereka dipisahkan, dramanya sekarang bergerak makin menakutkan, dipisahkan orang-orang yang banyak berbuat maksiat dari kelompok orang-orang yang bermukmin, kemudian mereka dihantarkan sekarang. Ya, menuju mana? Menuju neraka jahanam. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam. Allati yang kuntum sejak dulu kamu tu'adun. Kamu diwanti-wanti, ya, dinasehati, ditakutin, ya, yang kamu dulu telah yang dijanjikan bahwa kamu kalau begini nanti akan mendapatkan ini, ya, agar berhati-hati. Akan tetapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak peduli dengan hal tersebut, maka lihat Al-Quran menyatakan sekarang mereka sampai di neraka jahanam yang amat sangat menakutkan itu. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun, kata Al-Quran. Inilah neraka yang kamu dijanjikan itu. Wa'dun alladzi kuntum tu'adun. Neraka yang sudah dijanjikan. Kalau kamu berbuat perilaku dosa, kamu akan dapat neraka jahanam. Kata jahanam itu menarik ya. Kata jahanam itu berasal dari bahasa Persia katanya. Jahanam karena bukan berasal dari bahasa Arab, ada menyatakan berasal dari kata jahanam. Ya. Kalau berasal dari bahasa Persia, ya, kalau berasal dari bahasa Persia jahanam, artinya adalah kayak tungku buat tungku yang sangat besar yang digunakan untuk menghukum atau membakar seseorang. Jadi kalau ada tong yang besar ya yang digunakan untuk menyiksa. Jadi mungkin bisa kita mudahkan tong penyiksaan lah kira-kira kayak gitu ya, penyiksaan. Itu kalau dari bahasa Persia. Tapi kalau ada juga yang menganggap dia berasal bukan dari bahasa Persia, dari bahasa Ibrani, dari Hebrew ya. Kalau dikira berasal dari kata
Hebrew atau dari bahasa Ibrani, ya, kalau dari bahasa Ibrani, maka artinya adalah tempat di mana orang biasanya membuang sampah, ya, tempat kotoran, ya, sampah, orang mencampakkan kotoran dan sampah namanya Jahannam. Ya. Jadi kalau kita gabung, ya, maka Jahannam itu adalah tempat seperti tong yang sangat besar, ya, yang karena kita bayangkan di dalam hadis itu apa namanya, bahkan kalau ada batu yang dijatuhkan dari bibir paling atas neraka Jahanam itu, maka batu tersebut akan baru sampai ke dasar neraka Jahanam dengan butuh waktu selama 7.000 tahun lamanya. Jadi Masya Allah jauhnya, ya. Dan itu adalah digunakan sebagai tempat penyiksaan, karena itu disebut dengan Jahanam. Dan cara dimasukkan ke dalam neraka Jahanam itu dengan dicampakkan, memang. Al-Quran menyatakan misalnya lagi-lagi di surah Al-Mulk misalnya, ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, ya, ulqiya, saat dilemparkan, saat dibuang, ya. Jadi kalimatnya memang mirip dengan makna literalnya, Oke. Al-Quran menggambarkan, ya, setelah orang ini dipisahkan dari orang mukmin, kemudian dihadapkan sekarang ke neraka Jahanam dan menyatakan inilah neraka Jahanam yang kamu semuanya dulu dijanjikan dengan neraka ini. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masyaallah. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Islauha itu artinya masuklah. Ya, masuklah. Tetapi yang menarik, islauha itu nanti juga mengandung makna bisa masuk secara sendiri atau masuknya itu apa namanya, didorong oleh malaikat, ya. Kalau kita baca di dalam tafsirnya. Jadi mereka ini sudah melihat api, bayangannya benar, ya. Kita ini kalau tidak tahu destinasi kita, terus kita bergerak, mungkin masih ada rasa senangnya sedikit, ya. Apa ya, kita masih belum tahu kemana yang saya ini akan digiring. Tapi kalau kita tahu di depan itu api yang menyala-nyala, yang tidak mungkin ada keselamatan di dalamnya, begitu menakutkannya neraka itu, dan kita terus terpaksa berjalan menujunya, itu kan makin ngeri gambarannya. Masya Allah, ya. Dipisah dari orang mukmin, dihantarkan ke neraka Jahanam. Begitu sudah melihat nyala api neraka Jahanam yang menyala-nyala dan menakutkan itu, kita masuk dengan sendirinya. Nggak ada di dunia ini. Di dunia ini kalau kita melihat sesuatu yang menakutkan dan ngeri, kita berusaha untuk lari. Tapi tidak di neraka, tidak di akhirat kelak. Karena tidak mungkin kita bisa lari kemana. Di belakang kita ada malaikat yang akan terus mendorong kita, go, go, go. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita nyemplung teng neraka. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Islauha, masuklah kalian ke neraka Jahanam. Ya, kapan? Al-yaum, pada hari itu. Bima kuntum takfurun. Binya itu bak sababiyah, disebabkan amal perbuatan banyak kriminal yang dulu kalian, kekufuran yang dulu kalian telah lakukan. Ya, disebabkan berbagai amal perbuatan kufur yang telah kamu lakukan dulu di dunia. Masya Allah. Ya, setelah dimasukkan, sebelum dimasukkan, ya, dia disuruh masuk, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtim, ditutup, disegel, ya. Khatam itu disil, ditutup, ya, disil, ditutup, disegel, ala afwahim, atas lisan mereka. Kenapa lisan mereka tidak boleh ngomong sekarang? Karena dulu mereka tidak pernah berkata jujur. Ya, dia melihat Nabi Muhammad, dia melihat kebenaran, dia tahu kebenaran, tapi lisannya berbicara yang lain. Kalau dia diminta untuk berkata yang jujur, dia malah berkata bohong. Lah, mulut yang kayak begitu itu tidak layak lagi untuk berbicara di hari kiamat. Ya, di hari akhirat nanti, karena itu ditutup mulutnya. Dia tidak boleh memberikan persaksian. Nakhtimu ala afwahihim. Ya, lesan mereka, mulut mereka ditutup, disegel,
Ya, disil. Sekarang ganti siapa yang memberikan persaksian? Wa tukallimuna. Masya Allah. Aidihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kedua tangan mereka yang kemudian berbicara kepada kami. Ya, kami yang membuat kedua tangan mereka bisa berbicara dan kaki mereka bisa kemudian memberikan persaksian terhadap apa saja yang mereka telah lakukan di dunia. Yang menarik gini ya, Allah itu maha adil, sehingga hatta ketika orang itu nanti masuk ke dalam neraka, itu memang dia tidak punya perasaan bahwa kenapa kok saya masuk neraka ya, mestinya saya tidak ada. Karena keadilan Allah itu begitu sempurna nanti di yaumul kiamah. Sehingga orang itu kalau masuk neraka ya memang dia merasa memang saya layak masuk neraka. Dan kalau masuk surga dia memang merasa layak masuk surga, sebenarnya bukan merasa layak, karena orang masuk surga itu lebih banyak bonusnya. Tapi kalau masuk neraka, dia tidak ada alasan lain untuk merasa enggak. Karena itu dihadirkanlah bukti, dihadirkanlah saksi. Yang menarik ya, kalau kita lihat di pengadilan atau apalah, saksi itu kalau semakin hebat menampilkan data-data, menampilkan fakta-fakta, ya, fakta hukum, maka tentu saja semakin kuat ya keputusannya. Nah, sekarang kita renungkan, siapa saksi yang lebih hebat dibanding tangan dan kaki kita sendiri yang memberikan persaksian atas perbuatan yang kita lakukan? Perbuatan maksiat yang itu, tidak ada yang lebih detail, tidak ada yang lebih punya pengetahuan yang paling clear, melebihi kedua tangan dan kaki kita. Karena semua amal perilaku yang kita lakukan itu mesti menggunakan kaki dan tangan kita. Masya Allah. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain nanti. Kenapa? Karena persaksiannya datang dari sumber yang paling legitimate. Ya, Masya Allah. Yang paling otoritatif sekarang. Wong tangan kita sendiri. Kaki kita sendiri. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Menakutkannya. Nah, itu Allah ngasih wanti-wanti agar apa? Oke, kalau kamu belum bisa sadar, sekarang sadarlah. Sebelum kejadian nanti kamu benar-benar dipisahkan. Sekarang kamu mungkin merasa fine-fine saja karena masih bersama dengan orang yang baik-baik. Nanti diingatkan oleh Allah. Kamu dipisahkan dari golongan orang yang baik dan kemudian dihantarkan ke dalam neraka jahanam. Begitu sudah tahu bahwa itu api bergolak-golak, malah kamu terus disuruh masuk ke tengah-tengahnya. Masya Allah. Dan pada saat itu kamu tidak bisa membela apapun. Kenapa? Karena mulut terkunci, kedua tangan dan kaki yang menjadi tangan berbicara, kaki memberikan persaksian atas semua amal yang dilakukan. Ini sampai ayat ke-65, ini berkenaan dengan peristiwa nanti di hari kiamat atau di pasca kita dibangkitkan dari alam kubur. Tapi di ayat yang ke-66 itu bisa juga terjadi di dunia ini. Allah menyatakan launasya latomasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun, kata Allah SWT. Masya Allah ya. Masya Allah, makin menakutkan sekarang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebentar. Dulu masih ingat ketika orang-orang yang didatangi dengan mursalun, utusan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka menyatakan? Ya, bahwa mereka kalau kamu terus berdakwah, apa kata dia? Kalau kamu tidak berhenti, lanarjumannakum ya wala yamassannakum minna adzabun alim. Kamu nanti akan saya rajam. Kamu nanti ya, itu ucapan dulu orang-orang yang kufur kepada Allah SWT ketika diutus Rasul. Begitu juga ke orang-orang Quraisy di masa Rasulullah SAW. Mereka bahkan menantang. Dan lihat, sekarang Allah menyatakan, kamu kira kamu saja yang bisa memberikan cercaan, bisa makian, dan seterusnya itu. Ya, lihat, kata Allah SWT, aku pun juga bisa melakukan hal tersebut.
Ya, tidak saja di akhirat, di dunia pun juga bisa. Lau nasya'u, kalaulah kata Allah SWT, jikalau kami mau, lau nasya, walau nasya, dan kalaulah kami mau, if we will, kata Allah SWT, latomasna ala ayunihim. Ya, ini sebenarnya ungkapan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar orang mau merenung ya sebelum kita ini, seperti kalau orang tidak berhenti dari kriminal dan perbuatan maksiatnya, nanti dia akan masuk dalam neraka. Dan kamu kira siksa itu hanya ada di neraka? Enggak. Kalau aku mau, aku bisa, kata Allah SWT, latomasna ala ayunihim. Aku hilangkan matamu itu. Sehingga menjadi apa? Menjadi buta. Komasa itu kalau diginiin kan kemudian sampai menjadi buta seseorang, itu latomasa. Rub something out. Kalau diginiin tapi sampai kemudian buta. Kata Allah, kalau kami mau, kalau kami menghendaki, latomasna ala ayunihim. Kami butakan matamu itu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Dan maka kamu semuanya itu akan racing untuk mencari jalan. Karena sekarang udah tidak tahu mana ini jalan karena buta semuanya. Fa'anna yubsirun. Maka bagaimana mungkin kamu bisa melihat, kata Allah. Ya, kalau Allah sudah membuat kamu buta, maka bagaimana kamu bisa melihat? Masya Allah. Sekarang ini kamu masih saya berikan kedua mata, ya, agar apa? Agar kamu bertaubat, agar kamu melihat semuanya. Kamu kira aku tidak mampu untuk membutakan kamu yang terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya latamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya, dan kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, lamasyahnahum, kami bisa dengan sungguh-sungguh memutilasi kamu semuanya. Ya, pelan-pelan misalnya, tak potong tanganmu, tak potong kakimu. Nah, itulah masyahnagum ala makanatihim. Ya, di mana? Saat di tempatmu. Saat kamu sedang berada di tempatmu itu. Saya mau, saya bisa memparalise kamu di tempatmu. Ya, sangat mudah bagi Allah. Bikin kamu stroke, bikin kamu apalah. Walau nasya lamasakhnakum ala makanatihim. Kami bisa memutilasi kamu. Yang pertama maknanya, masakha itu kalau masah, ya masaha itu menyentuh. Tapi kalau masakha memutilasi. Bunyinya saja pakai kho, yang satu pakai ha. Kalau kita mengelus-ngelus, masaha. Ya, wamsahu biru'usikum. Ya, kalau kita wudhu, ya mengusap artinya. Mengusap kepala misalnya, mengusap rambut, itu wamsahu dari kata masaha pakai ha. Ini pakai kho. Kalau pakai kho bukan mengusap, tapi memutilasi. Masya Allah. Memutilasi, completely mutilate. Kalau dimutilasi, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Sekarang, waduh, aku bisa, kata Allah. Ketika kamu di tempat. Makna yang kedua, aku bisa merubah. Ya, kamu itu saya rubah jadi babi, dirubah jadi anjing, dirubah jadi bisa saja Allah. Di masakha, mana pertamanya adalah memutilasi. Kamu kira aku hanya bisa membutakanmu? Enggak. Kalau aku mau, aku bisa bikin kamu paralyzed. Maka kalau kamu begitu, kamu tidak akan punya kemampuan untuk apa? Kemudian untuk move forward, untuk to go forward. Tidak bisa maju ke depan. Wala yarji'un, tidak bisa ke belakang. Kamu hanya akan diam di tempat. Ya, seperti orang yang lemas, lunglai, tidak bisa kemana-mana. Kamu kira aku tidak bisa melakukan itu, kata Allah SWT. Tapi Allah tidak melakukan itu kalau kita pikirkan di dunia. Kenapa? Karena masih ngasih kesempatan kita. Kalau mungkin masih bisa bertaubat. Renungkan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, lau nasya latamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya lamasakhnakum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Oke. Al-yauma nakhtimu ala fihim. Kita lihat tafsirnya sekarang. Ayyakuna mana minal kalam wa al-khatmu 'alaiha. Ya, karena dikasih segel itu, tutup. Ya, oke.
Wa fi sababil khatam, kenapa mereka kok dikunci? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, ketika mereka menyatakan wallahu rabbina ma kunna musyrikin. Mereka bersumpah demi Allah, kami ini tidak berbuat syirik. Fa khatamallahu ala fahi. Maka Allah kemudian mengunci mati mulut-mulut mereka. Hatta nataqat jawarihuhum, sampai anggota badannya yang lain yang nanti bisa berbicara. Ini pendapatnya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Pendapat yang kedua, liya'rifahum ahlul mauqif wa yatamayyazuna minhum. Ya. Maksudnya ketika untuk melihat ya orang-orang yang nanti diam ya di yang berdiri di di mahsyarnya Allah SWT, dan kemudian dipisahkan antara orang yang saleh dan yang tidak saleh, itu yang disebut. Dan di saat itulah maka mereka tidak bisa lagi bicara ya. Yang ketiga, li'anna iqrar ghair natik, liya'lama anna a'dha'ahu, sudah sama ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, yaksibun. Beberapa maknanya adalah al-muwakkilin, jadi nanti yang jadi wakil yang memberikan persaksian, yaitu tangan dan kaki. Allah Ta'ala yakhluqu fiha ma yatahayya'u ma'ahul kalam minna. Ya Allah, kalau kita renungkan, ya Allah itu sesungguhnya menciptakan tangan, kaki kita, itu memang sudah dipersiapkan, nanti dia bisa berbicara. Hari ini mungkin kita merasa tangan dan kaki kita menjadi milik kita, padahal sebenarnya dia sedang merekam, dan nanti dia yang akan memberikan persaksian atas sebuah perilaku yang kita lakukan. Itu namanya wa asyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oke. Kita lanjutkan kemudian, launasya ulama syahnakum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Setelah itu Allah mengingatkan kita kepada usia kita. Jadi kalau kita lihat sekuennya ya. Jadi setelah Allah mengingatkan tentang cepatnya ya kita ini nanti mulai dari dibangkitkan ada hari kiamat ya. Jadi kan 3 sumber hidayah itu setelah disebutkan, kita lihat dulu ya sebentar. Ya, dari belakang kita diingatkan tentang sejarah ya. Sejarahnya penduduk Antiokhia ya, yang menolak 3 nabi itu. Terus dari depan ya, ayat-ayat kauniyah ya, apa saja yang ada di hadapan kita ya, apa saja yang di depan kita, bisa berupa alam semesta ini, oke. Dan kemudian apa yang ada di masa depan kita ya, di hadapan tapi di depan sekali, atau kita sebut dengan yang masih gaib ya. Depan ini yang kelihatan, terus ada yang gaib. Depan tapi yang masih gaib, belum kelihatan ya. Sementara ini yang kelihatan, ini yang tidak gaib. Ini depan tapi yang tidak gaib. Oke, tidak gaib. Yang gaib dijelaskan oleh Allah dari mulai yaumul kiamah, terus ba'as ketika kita dibangkitkan ya dari alam kuburan kita, kemudian baru diantarkan kepada penduduk surga yang disebut dengan ashabul jannah. Ashabul jannah, urut-urutannya. Nah, setelah itu kita diantarkan kepada penduduk neraka. Nah, cara Allah sebenarnya kalau kita pikirkan ya, ini sudah dijelaskan 3 sejarah, 3 sumber hidayah. Dari belakang, dari depan, dan dari atas. Kalau dari atas berarti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita ambil saja ya. Yang atas berarti wahyu ya. Wahyu karena Nabi sudah diutus, atau mursalun ya, itba'asal mursalun tadi ya, utusan. Jadi semuanya sudah ada sekarang. 3 sumber hidayah itu, atas dikasih, belakang dikasih, depan dikasih. Ya. Dan sekarang Allah
ashabul jannah, setelah ashabul jannah baru disebutkan dengan ashabun nar. Ya, yang tadi itu yang digambarkan mulai dari pemisahan terus sampai kemudian cerita tentang jahanam dan seterusnya. Nah, Allah masih mengingatkan lagi, jadi ada hukuman, jadi caranya sekarang untuk menyadarkan itu di masa yang akan depan, itu kan mulai dikasih surga, yang kedua dikasih hukuman, biar orang takut. Ya. Dan karena takut kemudian dia berubah, kira-kira begitulah. Jadi diharapkan kesadarannya itu, ya, atau diharapkan tobat, kesadaran untuk taubat, katakanlah ya, untuk taubat itu dimulai dari apa tadi? Yang pertama dijelaskan tentang hukuman di neraka. Oke. Yang kedua, kalau neraka masih belum takut karena masih lama, masih jauh dan seterusnya, Allah ngasih hukuman yang dekat. Hukuman yang dekat yang bisa terjadi di dunia ini. Yang dekat, yang bisa terjadi di dunia. Oke. Yaitu dengan menggunakan dua kata tadi, ya, membutakan dan memutilasi, kata Al-Qur'an Karim. Membutakan dan memutilasi. Ya. Jadi la tomasna sama la masyakhna hum ala makanatihim. Jadi ada dua, la masyakhna sama la tomasna. Ya, la tomasna. Ini dua hukuman yang bisa kapanpun saja terjadi. Ya, agar kita ini tersadar untuk taubat dan berhenti. Sudah, untuk berhenti. Oke. Hukuman neraka jahanam yang sangat menakutkan tadi. Ya. Setelah itu baru diingatin hukumannya dekat, membutakan. Baru yang ketiga, lau nasyau lamassahna kumala makanati fastata'u mudian wala yarji'un, baru diingatkan usia. Wa man nu'armirhu, usia tua, itu juga menjadi kesadaran agar orang bisa taubat. Jadi kalau kita ngikutin Al-Quran, caranya adalah ingatin dengan neraka jahanam. Kalau dari atas, mulai dari surga, ya, terus neraka jahanam, terus hukuman yang terdekat, ya bisa saja jangan menunggu kalau kita masih terus berbuat maksiat, jangan menunggu hukuman di neraka saja, hukuman di dunia bisa Allah perlakukan, ya seperti membutakan, memutilasi dan seterusnya, ya, atau dalam gambarannya bisa menghancurkan, Allah juga bisa menghancurkan di dunia ini, seperti pada Korun, pada Haman, pada Firaun, pada Namrud, dan seterusnya. Oke? Kalau itu masih dianggap dawuh, karena mungkin, itu kan cerita untuk orang lain. Sekarang sadari diri kita sendiri. Kata Allah SWT, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Masya Allah. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ fil khalq afala yaqilun, kata Allah. Maka barang siapa nu'ammirhu, yang dipanjangkan usianya, ya masih sepuh 60 masih hidup, itu namanya nu'ammir, usianya diberkahkan karena terus dia bisa hidup, ya. Nunakisu, akan tapi kalau orang itu makin tua, ya, nu'ammirhu nunakisu, semuanya di reverse. Nakasa artinya yang top dijadikan bottom, yang bottom dijadikan top, seakan-akan begitu. Jadi diwalik itu namanya nunakisu, di reverse. Ya, nunakisu fil khalq. Ya, di dalam tubuhnya, di dalam penciptaannya. Ya, semuanya, fisik kita nanti akan mengalami pembalikan, ya, sesuai dengan usia kita. Maka nanti coba perlihatkan, orang yang sudah sepuh itu mirip sekali dengan anak kecil. Ya, ngalemnya, sekarang makan sudah tidak bisa, persis anak kecil tidak bisa makan. Ya, kalau makan belepotan semuanya, persis seperti anak kecil yang belepotan. Sekarang hatta bergerak sedikit, dia sudah minta tolong, persis seperti anak kecil yang selalu minta tolong. Ya. Dan macam-macam. Ingatannya menjadi short memory, misalnya seperti anak kecil, omongannya diulang-ulang.
Ada sekian banyak orang yang semakin tua mulai pikun, ya, mulai kemudian tanya-tanya terus karena persis seperti anak kecil. Yang itu apa ya? Kupu-kupu ya. Terus tanya lagi 5 menit lagi. Yang itu apa ya? Kupu-kupu ya. Dan seterusnya. Anak kecil yang makin tua, ya beli mobil dong, ya beli mobil-mobilan dong, Abi beli mobil-mobilan dong, diulang-ulang. Siapa yang melakukan hal tersebut juga? Orang-orang sepuh. Orang-orang sepuh. Allah menyatakan bertambahnya umur itu menunjukkan reverse kita. Untuk menunjukkan, lihat, menarik ya. Kalau kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, anak kecil itu kalau kita perhatikan, waktu dia masih kecil, mungkin lebih rendah dari meja, lebih rendah dari kursi. Apa yang dilakukan anak kecil? Tangannya akan meraih meja, tangannya meraih apa, sementara pandangannya selalu ke atas. Untuk menunjukkan, kita ini kalau masih kecil, orientasinya ke atas terus, up, karena kita mau growing, ya, mau tumbuh ke atas. Tapi Masya Allah, begitu kita semakin sepuh, kita lihat, Allah sendiri menjadikan, ya, punggung kita mulai melengkung, dan pandangan kita mulai makin ke bawah, melihat tanah yang nanti kita akan dikuburkan ke tanah itu. Masya Allah, indahnya kalimat ini ya. Waman nu'ammirhu nunakis. Maka barang siapa yang dipanjangkan usianya oleh Allah, maka tentu juga nunakishu. Kami juga akan mereverse. Ya, di reverse semuanya memang kemudian. Dibalik semuanya, kita persis seperti anak kecil lagi. Dan ujungnya kemana? Kalau dari awal kita berasal dari tanah, ya, dan kalau makin lebih awal lagi kita dari ketiadaan, ya, Allah yang menciptakan. Tidak sadarkah engkau bahwa pelan-pelan kau akan menuju ke asalmu, ke tanah, dan seterusnya. Kamu nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Afala yaqilun. Sadari asal-usulmu itu. Badanmu sendiri itu loh sudah menyadari bahwa engkau itu bukan siapa-siapa. Dan kamu pada ujungnya akan bertemu lagi dengan asal-usulmu. Masuk lagi ke dalam tanah. Masya Allah. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Masya Allah. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Nunakkishu fil khalq. Afala yaqilun. Maka tidakkah engkau berpikir? Tidakkah engkau berpikir itu? Kenapa? Karena mestinya itu cukup membuat seseorang bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia tua itu semestinya membuat orang semakin sadar untuk makin taubat, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Waman nu'ammirhu nakis fil khalaq. Mu'ammir adalah bulughu thamanina sanah. Kalau orang sampai usia 80 tahun, itu berarti dia dipanjangkan usianya oleh Allah. Nu'ammirhu berarti dia. Ya. Asani, maknanya nu'ammirhu adalah al-haram. Orang yang sudah mulai pekun-pekun. Al-haram itu pikun. Ya. Nunakishu, maknanya adalah narudduhu fid du'fi. Kami mengembalikannya di dalam dha'af, kedha'ifannya. Ila halid dha'if fala ya'lamu syai'a. Ke dalam keadaan yang dhaif. Ya, enggak kuat lagi. Rapuh, ya, persis seperti anak kecil. Fala ya'lamu syai'a, dan kadang sudah enggak tahu apa-apa. Lupa semuanya, Masya Allah. Ya, nughayyiru sam'ahu wa basarahu wa quwwatahu. Maksudnya, nunakisu adalah rubah semuanya, pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya sudah berubah semuanya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Man fa'ala hadza bikum qadirun ala ba'tsikum. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau kita pikirkan. Jadi itu semestinya membuat kita tersadar dan kemudian mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan 3 poin ini yang semestinya membuat kita taubat. Takutlah dengan neraka jahanam. Kalau masih orang tidak percaya, masih lama lah, nanti aja taubat. Lihat, Allah bisa menghukum kapanpun saja. Bisa kok Allah membutakan kamu yang terus-menerus menonton film pornografi, yang terus-menerus misalnya matamu kamu gunakan untuk bermaksiat. Kamu kira Allah tidak bisa menghukum dengan cara memutilasi, memotong kaki yang kamu gunakan untuk maksiat itu, memotong kedua tanganmu yang terus kamu gunakan untuk bermaksiat,
merusak jantungmu yang kamu gunakan dan seterusnya. Itu namanya lama syahn. Allah bisa lakukan itu. Kalau kamu terlalu jauh melihat neraka jahanam, aku bisa memberikan hukuman sekarang ini di dunia ini. Masya Allah. Ya. Dan yang ketiga, yang menuntut kita kemudian untuk tersadar bertobat adalah usia kita. Karena semakin tua, kita ini semakin tersadar bahwa kita ini semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, dan ujungnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ayat ke-70 68 ya sudah berbicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang balik lagi, sudah sekarang poinnya kalau kita lihat di sini, ya, mulai ayat yang ke-69, itu topiknya sudah kembali ke topik yang paling awal, ya, Al-Quran dan mereka yang sombong. Ya, di topik pertama, Al-Quran dan mereka yang lalai. Nanti Al-Quran dan mereka yang sombong, Ya, kita sekarang masuk ke bagian yang ke-6, bagian terakhir dari surah Yasin. Oke. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Ini bagian yang ke-6 sudah ya. Jadi bagian ke-5 selesai. Jadi kalau mau disingkatkan hanya sekedar untuk mengingat, surah di Yasin itu terdiri dari 6 bagian. Quran dan mereka yang lalai, kemudian pelajaran dari sejarah, yaitu sumber hidayah dari belakang, terus dunia yang ada di hadapan kita yang semestinya kita tadabburi, yaitu sumber hidayah yang berada di depan kita. Terus yang keempat, mereka yang tidak mengambil pelajaran, yang tidak mentadabburi, ya, apa saja yang ada di depan dia. Dan yang kelima, ini pelajaran sumber hidayah yang Allah bentangkan melalui informasi dari hal-hal yang tidak terlihat atau gaib tentang masa depan kita. Ya, yang tadi itu mulai yaumul qiyamah sampai neraka jahanam. Dan bagian yang terakhir balik lagi Quran dan orang yang sombong. Jadi yang bagian pertama bicara Quran dan orang yang menganggap remeh Quran, yaitu karena mereka yang lalai. Yang terakhir juga bicara lagi tentang Quran dan mereka juga yang lalai terhadap Al-Quranul Karim karena mereka arogan. Jadi kalau kita hubungkan Quran itu ya nanti yang tidak bisa mendapatkan barokahnya Quran, tidak bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quranul Karim adalah dua orang. Satu, mereka yang heedless, tidak peduli dia, malas dia, nggak ada perhatian sama sekali. Yang kedua adalah orang yang arogan, orang yang sombong, namanya arogan. Jadi arogan ini juga menjadi alasan nanti orang tidak akan bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quranul Karim. Sisanya 2-5 adalah kalau kita perhatikan menarik. Ini yang masa lalu berkaitan dengan yang masa datang, terus tengah-tengahnya bicara tentang hal yang sama, yaitu present. Jadi menarik ya. Jadi kalau ini belajar dari sejarah, yang ini belajar dari masa yang akan datang, ya, tapi yang tidak bisa kelihatan. Yang di sini masa sekarang, ya, yang dihadapi. Jadi ada past, present, dan future, lengkap surat Yasin ini. Oke, dan kita sudah tahu isinya, ansin apa dan seterusnya. Kita mulai sekarang bahasan yang paling terakhir, yaitu Quran dan mereka yang sombong. Ya, jadi kita mulai dari ayat yang ke-69. Insya Allah. Oke, Allah SWT menyatakan, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Dan kami tidak mengajari Muhammad SAW asy-syi'ra, syair. Wama, dan tiadalah syair itu yang bagi wajar, cocok, suitable, proper untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak.
Ya, jadi syair itu tidak cocok buat Nabi Muhammad, tidak layak buat Nabi Muhammad, tidak sewantasnya dan sewajarnya untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kan Nabi Muhammad sudah punya Quran. Karena di dadanya Nabi sudah ada Al-Quran. Maka syair tidak layak. Sama seperti kita. Nah, kalau kita ini orang yang kaya raya, baju kita ini bermerek misalnya, wah branded sekali. Misalnya bajunya paling murah, harga katakanlah 700.000 atau harganya 500.000 bajunya misalnya. Tentu saja kita tidak layak merasa diri saya tidak layak lah kalau memakai pakaian yang harganya misalnya 15.000. Oh dia bajunya 700.000 mau dikasih baju yang 15.000. Dia menyatakan apa? Tidak layak baju itu buat saya. Tidak pantas baju itu buat saya. Lihat, Nabi Muhammad itu sudah dikasih Al-Quran oleh Allah SWT. Syair betapapun betapapun indahnya, betapapun baiknya, ya itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding Al-Quranul Karim. Dan bagi Nabi Muhammad yang Al-Quran diturunkan kepadanya, Allah tidak mengajari Nabi Muhammad syair, sekaligus biar itu tidak kecampur, ya. Wama yang bagilah, dan memang syair tidak layak, tidak sepantasnya buat Nabi. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dan Quran itu tidak lain kecuali zikir, kecuali pengingat, karena kita ini orangnya lupa terus. Al-Quran mengingatkan kita, jadi fungsi Al-Quran yang pertama adalah zikrun, sebagai pengingat, remember. Ya, remembrance kita, oh begini, satu. Yang kedua, zikrun itu berarti menyebutkan atau mengutarakan. Artinya, setelah kita mengingatnya, memahaminya, baru disuruh apa? Mengajarkannya. Karena zikrun, zakara itu berarti menyebutkan. Ya, Qur'anum mubin, dan bacaan yang sangat jelas. Ya, kalau kita belajar Al-Quran, clear isinya Al-Quranul Karim itu. Masya Allah. Ya. Illa zikrun wa Qur'anum mubin. Untuk apa Al-Quran itu? Nabi Muhammad membawakan itu apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, kata Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ya. Kata Al-Quranul Karim, liyunzira. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk liyunzira. Tujuannya adalah agar menjadi warning, agar menjadi peringatan. Bagi siapa? Mangkana hayyan. Bagi siapa yang hatinya masih hidup. Bagi mereka yang masih bisa dinasehati. Ya, yang hatinya masih bisa dinasehati, itu masih bisa berguna. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan Quran itu memang digunakan untuk memberikan peringatan bagi dia yang masih hidup. Artinya hatinya masih hidup sehingga dia bisa dinasehati dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan nyata benar dan menjadi jelas perkataannya ini. Kalau Quran itu nanti menjadi apa? Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan membenarkan, ya. Wa yahiqqa, dan membenarkan perkataan terhadap siapa? Melawan orang-orang kafir. Kalau nanti Quran menyatakan begini, orang kafir akan begini, orang kafir akan begini. Dan itu benar semuanya. Wa yahiqqal qaul 'alal kafirin. Wa yahiqqal qaulu 'alal kafirin. Kita lihat tafsirnya agak cepat. Wa man nu'ammirhu nakisuhu khalaq, tadi sudah. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Laisa alladhi 'allamnahu minal Qur'an syi'ran. Ya, kami tidak mengajari dari Quran itu syair. Ai lam nu'allim rasuluna an yaqula syi'ra. Kami tidak mengajari utusan kami itu syair. Wa ma yanbaghi lah. Ya, ahaduhuma, dan memang tidak layak, tidak pantas buat Nabi. Dan Quran itu adalah zikrun wa Qur'anum mubin. Liunzira man kana hayyan, maknanya litunzira ya Muhammad man kana hayyan. Ya,
untuk mengingatkan, memberikan peringatan kepada mereka yang masih hidup. Maksudnya hidup apanya? Tentu saja hidup hatinya, masih bisa dinasehati. Ada beberapa. Yang pertama, mengkana ghafilan, kalau dia lupa diingatkan agar hidup. Atau orang yang hatinya hidup, penglihatannya masih hidup sehingga dia bisa diperingati. Atau mangkana mukminan, orang yang masih punya iman. Mangkana muhtadiyan, orang yang bisa mendapatkan hidayah. Wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirun, dan wajib azab atas orang kafir. Menjadi nyata kalau sudah Al-Qur'an turun memberi peringatan kepada orang-orang kafir, ya, sekarang kalimatnya difahami, pesan Al-Qur'an difahami, sekarang sudah yahiqqul haq, sudah menjadi jelas, clear, perintah Al-Qur'an, maknanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi mereka masih menolak, maka yahiqqul haq, yahiqqul qaul. Maksudnya salah satu maknanya adalah maka azab menjadi wajib sekarang. Maksudnya perkataan, yaitu qaul, yakni bahwa orang kafir akan mendapatkan ini, itu sudah pasti terjadi. Namanya yahiqqal. Maka menjadi pasti, kalau sudah dinasehati, Quran sudah turun, sudah ngasih nasihat, kok dia sudah paham, tapi kok masih menolaknya, wa yahiqqal qaulu alal kafirin.